Langsung saja kita ke taklim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradahnya dan rahmatnya kita masih bisa diberi waktu, bisa datang ke majelis ini bertolebul ilmi. Hadirin jemaah Iwan Awad ya jemaah rahimakumullah, baik yang hadir secara talaki langsung maupun yang tidak langsung, semua dirahmati Allah insyaallah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini kita coba membahas jauh makna makom ma'rifatullah dan ciri-cirinya bab 3 ya dalam ilmu rasa di Islam atau jauh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita selalu selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa doa Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa qul lisani yafqahu qawli fajali wajiro min ahli Rabbana amrina min ladunka rahmah wa ilana imrana rasyada rabbika qulubana bada'il haitana ablana madunka min rahmah naqatal wahab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ma'rifatullah tani harfiyana ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah wa bihi min ahami wajibati wa talabati ta'limin islamiyati wal muslimin wal muslimati. Artinya ma'rifatullah secara bahasa berarti mengenal Allah. Ya. Ma'rifatullah tani harfiyana ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, mengenal Allah. Kenali. Mengenal Allah dan mencintainya. Ma'rifatullah wa hubbihi. Ya. Merupakan min ahami wajibati. Kewajiban. Kewajiban. Jadi kenal Allah, kemudian mencintai Allah, hukumnya apa? Wajib, enggak sunat. Ya. Itu kata Nabi. Ya. Renungkan dulu. Jadi mengenal Allah itu hukumnya, sifat-sifatnya, kenali Allah selama itu wajib hukumnya, sampai mencintainya. Merupakan kewajiban dan tuntunan yang paling utama dalam ajaran Islam. Baik itu seorang muslim maupun muslimah. Wa talabati ta'limin islamiyati wal muslimat wal muslimati, ya kan? Nah, tuh. Ya. Jadi tuntunannya gitu. Makanya disebut awal agama adalah ma'rifatullah. Ya kan? Nah, itu ada hadisnya. Ya. Jadi dalam kaitan pemahaman ini, semakin bertambah pengetahuan seorang hamba. Kita ini hamba Allah. Tentang Allah Azza wa Jalla. Maka semakin bertambah pula rasa khauf, takut dan pengagungan dari takut tadi akan timbul keikhlasan dalam memuliakannya. Nah, itu udah mahabbah, udah cinta Allah. Ini kaitannya dengan ilmu zauqi atau zauq, rasa. Jadi ma'rifatullah itu harus dengan ilmu rasa, enggak logika. Tapi di ma'rifatullah diawali juga dari logika, tapi tetap terbatas. Ujungnya harus loncat kepada ilmu rasa. Ilmu rasa dalam bidang tasawuf ilmu zauq. Jadi kenal Allah itu dari rasa. Karena nalar terbatas. Ya, dari jauh. Percaya dari jauh, ya. Pengetahuan yang diperoleh ini nantinya akan melahirkan perasaan malu. Malu kepada Allah. Akhlak itu, akhlak tertinggi itu. Merasa selalu diawasi Allah, ihsan. Cinta
hubbullah, tawakal kepada Allah, selalu ingin dekat kepada Allah, serta ridho tunduk kepada perintah dan larangannya. Nah, itu sebabnya kalau kita tidak memahami ilmu zauq, ya, ilmu rasa, yang tadi itu jadi kacau tuh, seperti biasa aja, tawakal deh katanya. Nah, ilmu rasa ini berat loh, nggak semudah itu. Di Minang itu kaitannya dengan bak malu, ya, ada di adat. Kepada Allah ya, bukan kepada masyarakat. Yang wajib kepada Allah, kepada masyarakat itu malu boleh, itu adab secara hablum minan nas. Beda lagi. Yang paling penting kan ridho, tunduk kepada perintah dan larangannya. Karenanya kata ma'rifatullah asal katanya arafa, yaribu, ya, yang artinya kenal. Jadi ma'rifatullah adalah upaya, usaha dari antum sebagai manusia untuk bisa mengenal Allah. Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Gimana kita menyembah Allah tanpa mengenalnya? Ya, itu semua tahu sifatnya. Dia Tuhan kita, sifatnya esa, maha tinggi, tidak bisa diduakan, maha cemburu. Itu yang kadang-kadang kita kurang paham. Ya. Karena itu semakin tinggi makrifat antum kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan antum kepada Allah. Itu hadis. Semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan, insya Allah akan ada. Karenanya ma'rifatullah awalnya hanya bisa kita lakukan, ya, dengan menggabungkan panca indera, kecerdasan kita dan hati. Panca indera dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Kalau hati aja juga akan nyasar. Kalau panca indera juga akan nyasar. Digabungkan antara dua-duanya. Ya. Jahar wal kofi. Itu zikirnya. La ilaha illallah Allah. Ya. Namanya ya. Nah. Kalau itu dipisahkan jadi sesat. Kalau mengandalkan akal aja bisa nggak sampai tuh. Bisa kadang-kadang sesat. Mengandalkan hati pun jadi sesat. Wujud dia, ittihad, hulul. Iya kan? Apa sebab menjadi kafir? Orang Quraisy tidak mengimani Isra wal Mi'rajnya Nabi kan? Rasulullah SAW, karena mereka hanya menggunakan apa? Akal. Ada sejarahnya. Nggak percaya kalau menggunakan akal. Nah, sulitnya memahami Allah harus dengan ilmu jauh, rasa. Rasa nggak di sini, rasa di sini. Tapi rasa juga bisa salah, karena rasa juga bisa dilakukan nafs. Ada rasa jelek, ada rasa bahagia, ada hal, ada al-uns, ada isik, ada kaum, ada sombong, itu rasa. Nah, pahami itu. Jadi rasa itu silabusnya terbagi-bagi. Duduk di mana makam antum dalam mengenal Allah? Kalau rasanya ego, mengenal Allah jadi salah. Iya kan? Disinilah gunanya kita memahami ilmu bizauqi. Jarang dibahas secara syariat. Kita tahu kenapa kafir orang Quraisy, karena tidak mengimani Isra wal Mi'raj Rasulullah, karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati rasanya mengimani Rasul. Dia diperjalankan oleh Allah. Karena kalau hanya logika, maka mustahilah, kata dia. Mustahil Rasul berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Orang sekarang juga banyak yang nggak percaya. Ada pula kecerdasan intelektual, hanya ruhnya. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan. Kita penggal dulu.
Karena kita kuatnya ilmu epistemologi. Tapi resikonya tadi kan, terlalu kuat justru bisa jadi kafir. Ini bukan nakut-nakutin. Ya. Mempelajari kejadian alam sebagai tanda kebesaran Allah. Itu dari epistemologi. Ya. Allah berfirman di Ali Imran. Antum Ali Imran semuanya. 190, ujungnya 191. Tetap kepada Allah walaupun sifatnya epistemologi dari Jero. Dibaca ikhwan. Itu dasar pertama makrifatullah. Jadi makrifatullah itu memerlukan kecerdasan intelektual. Dasarnya Ali Imran 190, 191. Itu dia dasarnya. Ya, dibaca ya. Inna biqauli samawati. Ayat ini populer kok untuk orang zikir. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ini sering disampaikan ada amalan loh ya untuk ini ya event akademis terkait kecerdasan liulil albab ya.
Berpikir dulu, zikir dulu. Zikir dulu, tahara dulu. Bersihkan kepala antum dulu, la ilaha illallah 3 kali. Kemudian isi ingat Allah. Kemudian baru intelektual, baru belajar. Lihat alam semesta. Maka solusi antum akan clear. Kemudian doa. Apa doanya? Robbana ma. Jadi pakai amalan wahyu itu paling keren deh bro. Jangan jauh-jauh ngamalin. Pakai aja itu. Kalau ingin cerdas, ingin menyelesaikan persoalan. Nah, untuk bisa jadi solusi doa tadi, asah pisau itu, zikir itu, bersihkan kepala antum dengan thayyibah, isi hati antum dengan Allah. Iya kan? Baru antum beres doa itu menyelesaikan persoalan. Kan gitu. Itulah orang yang berilmu. Jadi mengenal Allah juga dasarnya itu ya istilahnya observasi, melihat gimana proses siang dan malam. Siang malam prosesnya apa? Bukan nggak ada cahaya loh, karena cahaya terhalang oleh bulan kan? Iya kan? Itu epistemologi, ulil albab. Nah kita terlalu pintar jadi kemana-mana solusi mencari masalah. Tanda-tanda kebesaran Allah ada di darat, di laut. Sebagai makhluk hidup ciptaan Allah, diantaranya hasil komoditas perikanan ya. Kita salah satu ambil contoh aja ya. Yang ada di lautan, ternyata Allah terangkan sejelas-jelasnya di Al-Quran loh. Ilmu kelautan, belum ilmu ke misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan ada di Quran. Nah, sebagai makanan yang halal dan lezat untuk manusia, bahkan dikuatkan oleh hadis Rasulullah bahwa semua bangkai di lautan itu hukumnya boleh dimakan, halal. Kecuali bangkai kapal selam karet. Iya. Betul kan? Dijelaskan sama Quran itu. Ya. Halal. Bangkai sekalipun. Meskipun tanpa ada ya proses penyembelihan. Dasarnya mana istilah dalilnya? Quran surat Al-Maidah 96, baca deh. Itu dia dasarnya. Itu alat-alat ayat-ayat ulil albab, intelektualnya tinggi banget itu ya. Coba dibaca. Uhilla lakum syaidul bahri, lautan. Dihalalkan bagimu binatang buruan di laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan
dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Nah ini Anda tidak akan membahas pengertian ihramnya ya, karena ini wilayah fikih ya. Insya Allah di dalam waktu nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dalil Al-Quran mengenai kehalalan bangkai ikan itu ditegaskan pula dari hadis riwayat Ibnu Majah ya. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah bersabda, dihalalkan untuk kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. Sedangkan 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hati dan limpa boleh dimakan. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini riwayat fikih. Walaupun di sini ada asbabul wurudnya ya. Sebab-sebab turun di sini. Ini wilayah disiplin ilmu lagi, beda lagi nanti. Kalau kita lanjut di sini nanti lama pula waktu kita sampai sekarang dari kaji kita perkara jauh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bagi antum sebagai intelektual jelas korelasi antaranya terkait hukum itu adalah Al-Quran. Ya. Makrifat adalah menemukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna yang lebih tinggi lagi. Bukan mengenal saja, juga menemukan. Jika orang sudah bisa menemukan sifat-sifat Allah, sederhananya gini, bahwa semua hal di dunia ini adalah penampakan kekuasaan Allah. Ini bukan hulur. Itulah penampakan Allah. Melihat dari yang banyak, tapi Allah satu. Karena Allah Maha meliputi. Ya, gunung ada Allah, di batu ada Allah, banyak bukan. Tolong temukan sifat-sifat Allah, Maha meliputi. Enggak. Itu penampakan Allah. Jadi hati-hati. Ya. Jika seseorang sudah bisa menemukan sifat-sifat Allah tadi, itu lebih dalam ya, maka akan menghasilkan beberapa poin. 1. Pertama, rasa malu kepada Allah makin kuat. Kedua, kecintaan kepada hal yang ada di sisi Allah, pahala dan ridhonya makin kuat. Ketiga, hidup antum nyaman, tenang, arif dalam menjalani kehidupan, walaupun problem ada ya banyak. Itu 3 ya, poinnya. Kalau kita mendalami, menemukan sifat-sifat Allah. Terkadang seseorang menjadi khawatir hidupnya, apa yang terjadi, contoh di kuburan umpamanya. Ini ngomong biasa aja dulu ya, atau meninggal dunia. Karena setelah dikubur, ya, setelah dikubur, meninggal dunia, kemudian ditinggal keluarga kan, ya. Dan di situ mungkin bersama cacing dan lain sebagainya, kan dikubur. Kadang kan kita takut. Dan itu pasti kan. Namanya juga manusia kan, wajar. Sekarang juga sama kan? Sama. Wajar takut itu. Sewaktu antum masih jadi mani, ya, di perut ibu, sebenarnya kamu sudah bisa mikir ya. Orang makrifat gitu. Ditaruh di dalam perut ibumu, ya, di dalam perut yang gelap, berenang lagi, buktinya kita tidak tenggelam. Buktinya kita masih hidup. Artinya janin yang sudah punya nyawa semisal umur 7-8 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengelola, padahal di dalam perut. Campur tangan Allah ada sampai situ. Termasuk hidup antum. Tetapi janin ini sudah bisa hidup dan sudah bisa butuh makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengelola sedemikian rupa janin ini hidup. Artinya paling tidak antum kalau mati itu ada berpikir,
Saat hidup, aku tidak tahu apa alasan aku hidup, kenapa aku harus mikir caranya hidup di kuburan. Orang kata, sekarang aku hidup pun tidak bisa mengelola caranya hidup. Orang menjadi berat karena terlalu kuatnya berpikir. Kecemasan, kekhawatiran, ya. Bukan arti kata nggak boleh berpikir. Itu atribut loh. Ya. Dalam kitab Lubul Unsur karangan Syekh Zakaria Al-Ansori, referensinya ke sana ya. Dijelaskan nih, ada sebuah kaidah menjelaskan tentang ulama yang berpendapat bahwa mubah itu tidak termasuk dalam bagian hukum Islam. Padahal bagian hukum fikih. Ada ulama begitu. Baca aja Lubul Unsur, ya, karangan Syekh Zakaria Al-Ansori. Ya. Sedangkan secara umum agama Islam sebagai hukum adalah wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh. Alasan ulama tadi meniadakan mubah dan makruh, ya, karena setiap orang melakukan sesuatu yang mubah di saat yang sama akan meninggalkan keharaman. Di saat yang sama melakukan mubah, pas dia tidak melakukan keharaman, pasti melakukan mubah. Coba kita cerdas sedikit ya dalam fikih ini, lebih dalam lagi ya. Sementara meninggalkan keharaman adalah wajib. Hukumnya apa? Wajib. Sehingga melakukan mubah juga seharusnya wajib. Itu yang lebih tinggi. Mewajibkan diri namanya. Iya kan? Ada kisah tentang seorang ustadz yang kebingungan nih. Mudah-mudahan nggak ada ustadz yang bingung. Ya. Karena ya di dekat rumahnya ada acara organ tunggal dangdutan gitu. Gampang aja ya. Dipikir ustadz mau tidak lihat organ tunggal dangdutan itu kesempatan ya. Iya kan? Kesempatan. Kalau lihat sadar dia. Saya dosen, saya ustadz lagi. Sadar tuh. Iya kan? Sang ustadz lalu tidur. Setelah bangun, organ tunggal dangdutan tadi udah selesai. Jika antum masih belum tidur pasti bingung kan? Antara melihat kesempatan sama karena saya ustadz. Malu kan? Antara mau nonton atau tidak. Tidak nonton kesempatan, tapi jika menonton dirinya kan ustadz. Banyak kan kayak gitu kan? Kan bingung tuh. Lalu kita tidur. Tidur itu kan hukumnya mubah. Setuju nggak? Tidur mubah. Ternyata setelah bangun, organ tunggal yang pas di dangdutan yang ini ustadz itu hobi sudah selesai. Jadi tidurmu itu berarti meninggalkan maksiat. Di antara melihat yang bukan muhrim. Ya, betul kan? Jadi ketika tidur maka ia tidak maksiat. Ya, ketika tidur kan nggak maksiat. Tidak mencuri, tidak zina, tidak selingkuh, tidak menggunjing orang. Ada sebuah riwayat. Syufan atau Syauri pergi ke masjid, seorang ulama sufi. Kemudian dibangunkan oleh santrinya. Ya, waktu pergi ke masjid ada yang tidur. Ya. Dan disuruh untuk melaksanakan sholat subuh. Ya. Karena yang tidur itu preman, tukang malak, ya, di masjid dibangunkan sholat subuh, ditegur sama Syufyan santri tadi. Jangan dibangunkan. Di dunia dia beristirahat, kalau orang ini tidur, kalau bangun jadi repot antum. Ya. Makanya kalau ada orang fasik tidur, itu haram untuk dibangunkan. Itu bagi sufi.
Jangan dipraktekin ya. Ya. Biarkan aja dulu, sebab kalau dibangunkan aktivitasnya pasti maksiat. Gimana? Nah, itu sebabnya menganalisis hidup harus menggunakan usul fikih. Apa? Ada jurusan usul fikih. Menganalisa hidup itu harus menggunakan usul fikih. Termasuk usul fikih yang diajarkan Rasulullah ya, adalah ketika hidup anggap saja potensi menambah kebaikan, ketika mati anggap saja akhir dari segala keburukan. Nah, demikian filosofi hidup itu dalam mendekatkan diri kepada Allah selama hidup ya. Tambah kebaikan. Ketika tidur, adanya mati, akhir keburukan, betul kan? Makanya kalau ada orang fasik tidur di masjid, jangan dibangunin, menambah dosa. Kalau dia belum bisa berubah, itu sebabnya mencapai makom makrifat, derajat stratanya adalah jalan menuju mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan tidak memikirkan dunia. Tidak memikirkan dunia. Sadis benar kajinya ya. Bukan begitu. Maknanya dalam ini ya, yang ada dalam diri orang yang sudah bermakom makrifat adalah segalanya hanya milik Sang Pencipta. Dalam diri mereka juga segala hal pujian hanya milik Allah kan? Karena yang ada dalam diri orang yang bermakom makrifatullah tidak ada perasaan ujub. Ingin mendapat pujian gak ada. Maka marifat adalah menghilangkan segala pandangan makhluk. Hilangkan. Karena puas dengan penglihatan kepada Allah secara basyirah, secara ruhani. Nazara silauki ilaika. Artinya penglihatan Sang Pencipta yaitu Allah. Puas. Ternyata dengan cara hilangkan pandangan makhluk kepada antum, atributnya menggunakan bizauki. Karena nggak mungkin bisa melihat secara, karena kelihatan itu pasti. Atau rasa diri. Kemudian binazarilah ilaika. Karena puas dengan hanya penglihatan Allah kepadamu. Ihsan merasa dilihat Allah itu nggak bisa dilihat indrawi. Mainannya rasa. Binazarilah ilaika. Puas dengan penglihatan Allah mengontrol kita. Jadi antum jangan melihat cara pandang manusia dalam hidup ini. Itu makna intelektualnya. Jangan lihat cara pandang manusia kalau ingin beres dalam hidup ini. Tapi apa? Lihatlah cara pandang Allah. Sepakat? Beres tuh. Waduh, berat banget nih kaji. Kita sering menjadi kaprah karena sering melihat cara pandang manusia. Cobalah hidup, kita yang dilihat itu cara pandang Allah kepada kita. Cara pandang hidup itu menurut Allah gimana? Bukan cara pandang hidup secara manusia. Jadi kalau antum memang bisa menghilangkan cara pandang manusia, kamu bakal diperhatikan Allah. Pasti. Dan pandangan yang penuh rahmat akan datang. Misalnya antum seorang dosen ngajar. Jadi saya ini kerjaannya ngajar. Gitu. Kerjaan saya ini ngajar. Yang penting ngajar itu perintah Allah. Karena kodrat titiknya begitu. Antum ngajar. Dicocokkan begitu. Berarti ngajar itu perintah Allah. Ya. Kamu nggak usah peduli ngajarnya enak atau tidak, ngajinya mahasiswanya banyak atau tidak, jangan peduli. Mereka jadi ngerti atau tidak ngerti,
sedang diajarin apakah tidur atau tidak. Nggak perlu seperti itu. Kalau antum memikir cara pandang manusia rumit, gampangin dulu. Rumit nggak hidup? Rumit kan? Tugas antum yang ngajar. Yang penting Allah mengutus ngajar. Yang ngajar. Kalau selesai ngajar dalam hati. Ini yang penting nyawanya. Idza kunta ala haqqin fahada bisababillah wa idza kunta mukhti'an fahada kata audu. Kalau memang saya benar, ini karena Allah. Kalau salah berarti salahku sendiri. Itu doa. Itu makrifat. Itu rasa. Perasaan orang makrifat itu begitu. Kalau memang saya benar, ini karena Allah, bukan karena pintar saya. Kalau salah berarti salahku sendiri. Setuju? Insya Allah beres deh, antum diurus Allah. Perasaan orang makrifat itu begitu. Perasaan iblis itu biasanya nggak bisa disalahin. Itu iblis. Maaf ya, ini harus tegas loh. Ini jauh. Kullu syaitani mahlukoti mazalul layajuruna ala asyani wasyayallah. Summa alumullah falatatta faja'u aina kanallah. Ya akibukum ala hayatikum. Artinya gini, iblis seiblis-iblisnya makhluk tetap gak berani melanggar perintah Allah. Ayo, kamu masuk neraka ngikutin. Yang dilanggar iblis suruh nyembah Nabi Adam. Benar kan? Kalau Allah memerintahkan ikutin. Seiblis-iblisnya makhluk ngikutin perintah Allah. Kalau Allah, ya. Apalagi nyalahin Allah, bahaya itu. Nggak berani iblis itu. Nantang Allah nggak berani itu. Ya. Jadi jangan heran kalau Allah mengajak kehidupan antum kalau Allah menantang Allah. Nah, karena di sini disebutkan, ini hadis ya, fala tatafaja'u innaqallah ya'uqibukum ala hayatikum. Diuji diajab Allah. Ngeri banget deh. Makanya tolong merenung. Jangan mudah nyalain Allah. Jangan mudah salahin orang lain. Yang salah itu diri antum. Tatanan katanya salah. Ibu bapak kita salah. Kemana antum malah berpikir? Kita yang salah. Allah akan ngatur ngurusnya itu. Demi Allah. Ya. Kan hada siahan yani minka. Ida kan kataun yani anna wahdi. Fa anna mukhatiun fa huwa likun li annahu laisyalah. Ya Allah, kalau ini benar berarti dari Engkau ya Allah. Kalau salah berarti dari saya sendiri ya Allah. Jadi saya salah itu pantas saja karena bukan Tuhan. Pakai doa itu. Demi Allah, pakai doa itu untuk intelektual. Ulang. Nanti ndak untuk sharing. Ini doa makrifat ini. Ilmu bijauki awal dalam doa ini ya. Dong sebut ya. Mau nggak nih? Allahumma ini kan hada sahihan yani minka. Allahumma ini kan hada sahihan yani minka. Ida kan katun yani ana wahdi fa ana mukhatiun fahu walikun li annahu laisyallah. Ini biasa diucapkan Abah Nom, Asy'ariyah, Buya Hamka. Dia doanya begitu. Kenapa kita nggak mau ngamalin?
Artinya ya Allah, kalau ini benar berarti dari Engkau ya Allah. Kalau salah berarti dari saya sendiri ya Allah. Jadi saya salah itu pantas saja karena bukan Tuhan. Sepakat? Hebat benar tuh doa. Kenapa nggak mau dipakai ya? Atau baru dengar mungkin? Mau pakai? Pakai mulai besok. Insya Allah. Allah perhatikan antum nanti tuh. Berarti kefakiran antum dalam rasa tinggi. Itulah nyawa doa. Dengan perasaan dan berdoa seperti itu, menjalani kehidupan, kalau dikasih ujian dan cobaan dari Tuhan, ujungnya jadi senang. Biasa aja. Jadi nggak perlu istighfar terlalu nyelimet, tidak perlu istighfar terlalu serius. Itu syariat awam. Memang manusia kok nggak boleh salah. Ini kacau nih. Yang nggak boleh salah itu Tuhan, bro. Di Quran, manusia punya sifat salah. Yang nggak boleh salah itu Allah, bukan manusia. Ya, nyalain orang lain termasuk nggak arif antum. Nggak enak kok disalah-salahin semuanya. Merasa benar, itu merasa. Rasa itu kan bisa betul, bisa tidak, relatif. Iya kan? Intelektual itu terbatas. Jadi kalau antum sudah punya rasa seperti itu udah makrifat paling tinggi. Istighfar nggak perlu serius, sudah clear tuh. Bukan antum nggak boleh salah, Tuhan yang nggak boleh salah. Dengan seperti itu, insya Allah akan senang. Bahkan saking senangnya Allah, dalam hadis qudsi melalui firman Rasulullah bersabda, "Ida atarrafa ayin min kidami bi annahu muhadiun hatta lawulan yatawassalu rahmatan. Fakot samahdu li annahum ala haqqin li annani fakot man la yumkina an akun muhadi'an." Artinya, kalau ada hambaku ngaku salah, ini hadis, meskipun nggak mohon ampun, nggak istighfar, kata Allah, sudah saya ampuni. Karena dia sudah benar. Karena yang tidak bisa salah adalah aku. Allah nggak bisa salah. Itu makrifat. Ini dijelaskan oleh riwayat Muslim. Silakan baca. Nah, jadi andung paling jijik kalau orang nggak bisa disalahin. Padahal nempel kesalahan itu dilihat orang banyak. Memang seperti nggak kelihatan. Kelemahan makrifat kita itu gitu tadi, merasa benar. Banyak maaf, ini penting andung ingatkan kondisi sekarang. Kadangkala kita salah tidak menyadari. Salah itu terkait dengan hukum wakat, hutang di belakang, ya. Nah. Riwayat Muslim tadi jelas ya. Jadi kalau ada seorang Muslim yang nggak merasa bersalah, nggak usah ngaji sini. Ya, bukan manusia ya Pak ya. Ya. Lebih parah karakter dari makhluk iblis. Sadis bener gajinya. Enggak ada ngingetin. Ya. Walaupun antum tidak istighfar, tapi antum mengakui bahwa itu salah, meskipun dia tidak memohon ampun, kemudian malaikat diberitahu oleh Allah. Ini hadis juga nih. Abdi ala hakin innahu la yalamu an indahu ilahum yaqfiru hadayani an abdi syakun salihun wa astati'u in aghfira. Hambaku ini sudah benar, kata Allah. Ngomong ke malaikat Allah itu. Dia tahu punya Tuhan yang bisa memaafkan. Dia tahu punya Tuhan yang bisa memaafkan. Berarti hambaku itu orang baik karena mengakui salah, bahwa aku ini bisa mengampuni.
Kalau antum jujur merasa bersalah, maka Allah mengampuni. Kalau antum dalam kalbu antum merasa benar, walaupun sebesar biji sawi, maka antum tidak akan diampuni. Percuma istighfar antum sampai 1000 sekalipun istighfar. Ini benar. Itu makrifat. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, ya malaikat tahu, unjuri lakot samata dalika saksa fatajallahu muskilatan. Wahai malaikat, saksikanlah orang tersebut sudah saya ampuni, jadi jangan dipermasalahkan lagi. Gimana? Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Paham ikhwan? Paham? Ya. Jadi kita nggak bisa nggak boleh disalahin ya. Ya kita salah bro, dari tangan antum sendiri, ya. Jadi Nabi SAW bersabda, "Ida kunta ala haqqin, la tuhibu antaluma, ila antalum nafsaka." Kalau kamu memang benar, janganlah suka menyalahkan, kecuali menyalahkan dirimu sendiri. Hadis ini sahih. Bukhari, Muslim, banyak perawi sahih. Kok jadi susah hidup ya? Karena kalau disalahin harga diri jatuh katanya. Aduh, terbalik gitu. Justru disalahin harga diri antum naik loh. Benar nggak tuh? Udah deh ngalah aja ya. Ya, nggak ada sangkut paut dengan derajat, enggak ngurangin gaji kok. Justru antum mengaku salah, beres tuh. Allah ngurus kita loh. Iya nggak? Kok jadi susah ya? Nggak perlu lihat cara pandang manusia. Kalau antum hidup melihat cara pandang manusia, insya Allah bin ruwet. Rumit. Rumit nggak? Rumit. Kita harus cerdas lah. Dalam kondisi akhir zaman ini, jangan sering-sering melihat pandangan manusia. Udah deh, lihat pandangan Allah ada petunjuknya, ada Qur'annya. Ketika biasa taklim, biasa zikir, biasa ngaji, kemudian nggak taklim, nggak ngaji, lalu ditanya kenapa kok nggak ngaji? Padahal dulu ngaji. Umpama, kemana nih ngaji nih? Ya. Kok kamu urusin? Biarkan aja, mau ngaji nggak ngaji itu urusan pribadi kan, iya kan? Jadi berbaik sangka aja deh, ya. Jangan lihat pandangan orang, rumit kehidupan sekarang. Kayak nggak ada kerjaan kan, sampai mikir seperti itu segala kan nggak ada kerjaan, ya. Andul nggak terlintas seperti itu. Misal punya murid ngaji apa tidak? Itu pribadi ya, mau diambil. Ini dia kesal sama jemaah yang baru, bisa aja kan? Iya kan? Ngapain dipikirin, susah. Ya. Yang penting sampaikan aja ngaji. Nggak ada, insya Allah antum nggak ada terlintas seperti itu. Nggak pernah antum mau melihat pandangan orang. Ya. Allah mengutus ngajar, ya ngajar. Allah mengutus taklim, ya taklim. Berarti tugas selesai, clear. Kok kita aja susah sih? Iya. Ngantor itu standar pangan, damai aja lah. Ya. Dosen standar pangan kan. Wahib anak kabalihi malaika. Dan hilangkan perhatian menghadapnya kepada makhluk, kepadamu. Hilangkan. Hilangkan aja perhatian. Nggak rumit hidup antum. Misal antum ngaji bersama saya di sini, itu namanya iqbal, bukan iqbal kamu ya. Artinya menghilangkan. Iqbal artinya menghilangkan. Ya. Karena jadi dihilangkan orang yang ngaji bersama itu karena bisuhudi balighi alaika, karena yakin bahwa Allah menghadapimu. Pasti bingung. Contoh gini, itibarnya. Misal antum bersedekah atau korban, antum jangan melihat ternyata orang sebanyak itu butuh saya yang ngantri sedekah.
Kacau nggak? Kalau saya kurban, pasti Allah menolong saya. Kacau itu. Nggak begitu. Itu melihat pandangan secara malu. Salah itu. Nggak ada perintah dari Quran begitu. Wah, ternyata orang banyak nih ngantri minta sedekah. Berarti saya dibutuhkan orang banyak ya. Apa namanya tuh? Ujub. Dirasa aja udah ujub. Ya. Kamu bukan Tuhan, kok merasa dibutuhkan orang? Kan kacau tuh. Antum Tuhan, merasa dibutuhkan orang. Tapi senang aja lah. Senang aja. Ya Allah, saat ini Engkau melihatku. Kalau Allah menatap, antum berbuat baik. Maka mintalah ditatap Allah. Mintalah pandangan dari Allah, bukan pada pandangan malu. Itu makrifat. Kalau antum ditatap Allah, antum udah senang tuh. Karena saya melakukan perintahmu, yaitu sedekah, korban. Kan dapat dilaksanakan. Kalau melihat pandangan orang, melihat hasil dari pahala korban, maka antum ujub. Allah marah. Itu namanya apa? Misal seperti saya hari ini, saya aja ya contohnya ya. Nah, ceramah, taklim, ngajar. Kalau perasaan saya benar, saya nggak ada urusan. Andung ngomong nggak ada urusan. Pokoknya andung sampein. Kalau merasa benar, saya nggak ada urusan itu. Entah si manusia, entah manusia iblis paham atau tidak paham, nggak ada urusan. Mengapa? Ya, ngapa? Mendengar apa tidak, dendam, marah atau tidak, saya nggak ada urusan. Karena saya sendiri sudah sibuk, begitu senangnya saya. Sibuk itu jadi senang. Itu makrifat. Karena Allah yang punya surga neraka kan. Neraka bisa jadi surga Pak. Kesibukan menjadi kesenangan. Sakit bisa jadi kesenangan. Itu jauh. Justru happy-happy aja nanti bingung tuh. Nggak ada kerja. Susah bener hidup ya. Maka jadilah galau itu surga. Bingung. Kalau dipandang Allah apapun juga persoalan menjadi surga. Sekarang melihatku karena saya melakukan perintah Allah. Dan Allah juga melihatkan neraka karena tantangan dan pembangkangannya. Ya, itu benar, bukan nanti. Paham? Lihat aja buktinya kalau antum masih tidak mengikuti aturan dari Allah, tidak memakai bijauki dalam kehidupan. Ini bukan keras atau tidak keras ya, bagi andung nggak ada urusan. Cuma andung coba menasihatkan itu, menyampaikan dalam sisi yang lebih dalam secara sisi makrifat, tasawuf, tarekat. Jadi itu namanya apa? Misal antum sholat juga begitu. Jangan malah ketika jadi imam, wah yang jadi makmumku banyak, bacaanku kalau banyak nih harus benar dan bagus. Kacau itu. Susah itu. Jadi antum melihat pandangan malu orang kan. Coba makrifatnya benerin. Jadi kamu melihat cara pandang manusia. Sholat itu bukan dilihat pandang orang. Gimana ingat Allah? Gampang ya. Sholat itu gimana ingat Allah. Ngajar itu gimana Allah senang melihat kita ngajar. Ya. Kalau Allah udah senang gaji beres. Nggak ngajar juga digaji. Nggak percaya sudah. Ya. Alhamdulillah. Anu nggak gitu kok. Malu ketika melihat Allah ketika sujud. Dilihat Allah ketika ruku. Gimana jadinya kalau Allah melihatku ketika pacaran, korupsi, main game. Itu nggak dilihat Allah. Kalau dilihat silakan tuh. Begitu dekatnya Allah. Allah Maha melihat. Langsung terbukti loh. Kita nggak bisa melihat Allah dalam sisi indrawi. Ya.
Main game panggilan sholat diacuhin. Kan malu. Jadi ketika sholat ya mikir itu saja. Alhamdulillah sekarang dilihat Allah karena antum bisa sholat. Sekarang antum dilihat Allah datang ke pengajian. Betul kan? Itu bukti kuatnya. Allah melihat kita. Kalau itu nggak yakin awas. Nah, sholat apa jadinya kalau aku dilihat Allah ketika nongkrong, main game atau maksiat atau nantang Allah? Kemudian pas nantang Allah dilihat Allah, celaka tuh. Itu diingat-ingat ya. Tolong anung ingat-ingat ya. Anung lo berulang nih. Ini ilmu yang sebenarnya, ini makrifat. Jadi orang itu nggak boleh melihat cara pandang makhluk itu aja. Tapi lihatlah cara pandang Allah. Tolong dilihat cara pandang Allah. Waqif an aqbalihim alaika bisuhudi aqbalihi alaika. Dan hilangkan perhatian menghadapnya makhluk kepadamu. Hilangkan. Karena yakin bahwa Allah menghadapimu. Misalkan sekarang Anda korupsi, setelah korupsi tobat, orang masih mencibir kamu kan, dan masih sibuk menjelekin kamu kan, Allah itu mah terima tobat, nggak peduli dengan orang lain kalau antum sudah berubah, ya. Jangan lihat pandang orang lain, tapi ya syaratnya tobat itu, syarat tobat dikembalikan lagi uangnya dong. Iya kan? Jangan malah tobat tapi uangnya nggak dikembalikan. Itu jelas dari sudut pandang Allah. Yaitu syariat tobatnya harus mengembalikan sesuatu yang diambil. Itu sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Tetap nggak terima tobatnya. Jangan malah habis korupsi minta ampun tapi uangnya nggak dikembalikan. Nggak ada aturan begitu, itu sudut pandang kata antum. Iya kan? Nah, itu sebabnya mengenal Allah, makrifatullah tentunya diawali dengan amal, ilmu, jauh. Amal, ilmu, jauh, rasa. Dalam hal ini, ilmu jauh bisa disebut ilmu rasa. Ya. Merupakan atribut manusia. Rasa itu atribut pelengkap manusia. Akal pikiran juga atribut pelengkap manusia. Nafsu juga atribut pelengkap manusia. Ya. Bukan jati diri. Tentaranya ada yang tahu? Tiap atribut punya tentara, punya laskar. Komandan atribut dari jauh namanya hal, jamaknya ahwal. Ini turunan dari silabus ilmu bizauki. Jauh punya laskar. Pemimpin laskar itu namanya hal. Kalau banyak pemimpinnya namanya ahwal. Duduk. Dipermudah aja. Ya. Hal ini adalah sebuah istilah dalam tasawuf. Istilah tasawuf begitu. Bisa disebut mistisisme Islam. Pernah dong bahas. Yang ditandai dengan keadaan hal itu proses kerjanya mental. Mentalnya sifatnya tertentu, seperti contohnya senang, sedih, takut. Itu kondisi mental. Namanya hal itu dalam tasawuf. Ya. Hal yang bisa dikenal meliputi rasa takut disebut dalam Quran al-khauf. Apa? Al-khauf. Kemudian rendah hati disebut at-tawadu. Itu armadanya hal. Ihwal kalau jamaknya. Kemudian
patuh disebut at-taqwa. Kemudian ikhlas, al-ikhlas. Kemudian rasa berteman, al-uns. Itu pecahan ilmu jauh. Kemudian gembira, al-wajad. Kemudian asyukur, asyukur. Itu dia pecahan dari ilmu jauh itu tadi. Kondisi mental. Ulang. Hal punya pecahan. Pecahannya pada kondisi mental manusia. Yang pertama disebut al-khauf, yang kedua at-tawadu, yang ketiga at-taqwa, yang keempat al-ikhlas, yang keempat al-un, rasa berteman, yang kelima al-wajad, rasa gembira, yang ketujuh asyukur. Itu pecahannya. Nah, hal sudah. Pecahan ilmunya tadi udah. Untuk mendalami ilmu makrifat kenal Allah harus melalui ilmu jauh. Ilmu jauh ada stasiunnya, ada stratanya, namanya makom. Istilah tasawuf apa namanya? Makom. Secara umum disebut derajat. Masa antum muslim makomnya tobat ke tobat, besok tobat lagi, nggak naik-naik. Ya, sampai ikhlas dong, sampai ridho dong. Stasiunnya. Jadi gini, kita pahami dulu makam supaya nyambung perkara kondisi kejiwaan antum, mental antum, bukan jiwa, mental. Ya. Jadi makom yaitu jalan panjang yang berisi tingkatan atau makomat atau stasiun. Jalannya panjang, makom itu. Yang harus ditempuh seorang pejalan mendekat Allah disebut sufi. Untuk berada bisa dekat kepada Allah, gitu bahasanya. Jadi kondisi hal, kondisi mental diperoleh bukan karena usaha manusia. Ya, tetapi terdapat anugerah dan rahmat dari Allah. Itu kondisi hal. Selanjutnya dalam memakrifati Allah, mengenal Allah, harus paham makom. Bisa diartikan stasiun dan derajat. Makom diperoleh melalui upaya yang sungguh-sungguh oleh seorang pelaku suluk. Jadi makom itu ikhtiarnya kuat. Sedangkan hal itu ridho Allah, rahmat Allah, karunia Allah. Duduk ya. Nah. Jadi yang namanya kondisi hal itu bersifat sementara. Sementara itu. Datang dan pergi. Yaitu datang pergi bagi seorang sufi dalam perjalanan mendekati Allah. Karena jalan yang harus dilalui seorang sufi tidak mudah dan tidak mulus. Jalan itu atau tarekat itu demikian panjang dan amat berat. Perpindahan dari suatu makom ke makom lain menuntut usaha yang berat dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Nah, Allah mengujinya di hal. Ini berbeda dengan hal yang terkadang diperoleh dengan mudah dan cepat meskipun cepat hilangnya. Kadang-kala jadi Yahudi. Sudah itu bisa juga hilang jadi Muslim. Itu ujian. Tapi tetap jangan lepas dari makom. Ikhtiar kita. Karena kita punya sifat salah. Itu sebabnya manusia nggak boleh merasa benar. Dan harus bisa disalahi. Dan harus bisa menyalahi diri sendiri. Jamak dari hal adalah ahwal. Pusing-pusing deh. Mudah-mudahan gak pusing ya. Ini makomat ya. Merupakan situasi kejiwaan. Ahwal atau hal itu situasi kejiwaan yang diperoleh seseorang sebagai karunia dari Allah. Tadi udah disebut. Dan bukan hasil usaha manusia. Datang kondisi mental seperti itu tidak menentu. Jika datang dan perginya berlangsung dengan cepat, keadaan itu disebut lawai. Datang senang, hilang senang. Itu namanya lawai. Ada kita kan, kok senang benar ya? Sedih benar. Nah, sudah itu besoknya nggak sedih hilangnya. Itu lawai. Itu kondisi mental. Itu limpah karunia. Bukan ikhtiar. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Itu mainannya dirasa.
Jika datang dan pergi dalam tempo yang panjang dan lama, kalau galau bisa sampai sebulan, ada yang galau cuma 1 hari, ada yang galau 1 jam. Kalau lama, namanya apa? Lantas ribu katanya kan gitu. Bukan begitu. Dalam konsep tasawuf, ya, bawadi, apa? Bawadi. Kondisi bawadi. Ya. Nah, kita sebagai orang yang ngerti tarbiyah karakter manusia harus tahu pada kondisi lawai jangan mudah menyalahi, karena bisa saja besok berubah walaupun dia merasa menantang Tuhan, karena itu bukan dirinya, karena kondisinya lawai. Jangan langsung kafir karena tidak mutlak. Kalau bawadi juga nggak bisa disalahkan, cuman waktunya agak lama. Apabila kondisi mental itu berlangsung secara terus-menerus dan menjadi kepribadian, itu harus mempunyai konti bawadi yang sifatnya hasan, baik, takut, ikhlas, jadikan bawadi. Ada ikhtiarnya. Melalui apa? Makomat, stasiun ke stasiun. Jangan dulu limpah, karena limpah sifatnya tidak permanen. Banyak maaf, agak bingung. Anda globalkan dulu ya. Ini makomat sama hal terkait dengan ilmu jauh, pelan-pelan. Tapi Anda globalkan dulu seluruhnya, nanti amalannya satu-satu. Ya, amalannya satu-satu. Amalan untuk bizauki diri, merasakan kepekaan rasa, itu doa tadi. Dan terakhir nanti ada yang disebut syahidul istighfar, menyempitkan 1000 istighfar. Asbabul wurudnya begitu. Nah, jadi gitu hakikatnya. Apabila kondisi mental berlangsung secara terus menerus dan menjadi kepribadian, maka hakikatnya itulah yang disebut hal. Dari makomat, hal selalu bergerak naik setingkat demi setingkat sampai ke titik puncak kesempurnaan rohani. Isi atau kandungan hal sebenarnya merupakan manifestasi dari makom yang mereka lalui. Dengan kata lain, kondisi mental yang diperoleh seorang sufi, seorang yang dekat kepada Allah, seorang yang bertarekot, merupakan hasil dari amalan yang dilakukannya pada makomat. Nah, ini harus tahu aturannya, dituntun. Kamu harus pindah dari Lubuk Alung, jangan di Lubuk Alung aja, harus ke Kayu Tanam, kapan sampai Bukit Tinggi. Paham ya? Ya. Hanya saja seorang sufi segan mengatakan bahwa mereka selamanya bersikap hati-hati dan berserah diri kepada Allah. Karena dalam kesempatan yang lain mereka juga mengatakan bahwa sekalipun sikap mental atau kondisi kejiwaan itu diperoleh melalui karunia dari Allah, orang yang ingin mendapatkannya harus berusaha meningkatkan kualitasnya dengan meningkatkan amalannya. Rambu-rambu. Hal ini berarti bahwa orang yang pantas menerima hal adalah orang yang mengkondisikan dirinya ke arah hal itu sendiri menjadi ahwal, berguna ke orang banyak. Makam merupakan tingkatan sikap hidup yang dapat dilihat dari perbuatan seseorang. Ikhlas, masih tobat, masih berkecimpung dengan hadas, itu makom, kelihatan. Ya. Sedangkan hal adalah kondisi mental yang bersifat abstrak, kejiwaan. Hal tidak dapat dilihat, tetapi dapat dipahami, bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Karenanya sulit dilukiskan dengan ungkapan dan kata. Itu hal. Sebagaimana halnya makom. Dalam hal ini juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan sufi tentang jumlah dan formasinya. Di antara sekian banyak nama dan sifat hal yang perlu antum ketahui, yang akan kita bahas satu-satu, yaitu adalah pertama muraqabah, kedua al-qauf, ketiga ar-raja, keempat asyaul, kelima al-uds, keempat at-tumanina, keenam al-musyahadah, ketujuh al-yakin. Itu dia makomat-makomat yang mesti didudukin.
Pertama kita bahas secara sepintas saja. Muraqabah. Sering mendengar kan? Dalam konteks makrifat. Adalah salah satu sikap mental. Muraqabah itu sikap mental. Mengandung pengertian adanya kesadaran diri bahwa ia selalu menghadap dengan Allah. Itu sikap mental. Merasa terkontrol dan merasa diri diawasi penciptanya. Itu muraqabah. Jadi sikap mental muraqabah ini merupakan suatu sikap yang selalu memandang Allah Subhanahu wa taala dengan mata hatinya. Sebaliknya ia pun sadar bahwa Allah selalu memandangnya dengan penuh perhatian. Orang yang berada pada kondisi mental seperti itu akan selalu berusaha menata dan memindah kesucian dirinya terus-menerus dengan senangnya. Kedua, kondisi mental al-khauf adalah suatu sikap mental merasa takut kepada Allah. Beda. Yang tadi merasa dikontrol, diawasi. Yang ini takut kepada Allah kondisinya. Karena kurang sempurna pengabdiannya, atau rasa takut yang khawatir jangan sampai Allah merasa tidak senang kepadanya, itu khauf derajatnya. Dengan sikap begitu, yang bersangkutan melakukan berbagai amal terpuji dan menjauhi perbuatan yang keji. Yang kedua. Yang ketiga, ar-raja. Pernah dengar? Suatu sikap kejiwaan, optimis dalam memperoleh karunia nikmat dari Allah. Optimis yang disediakan bagi hamba yang soleh. Ar-raja, ia menyadari bahwa Allah itu maha pemurah, maha penyayang, maha pemaaf. Sehingga dalam dirinya timbul rasa optimis yang besar untuk melakukan berbagai amal-amal selalu baik. Mewujudkannya harapannya itu. Keempat, asyauq, rindu. Suasana kejiwaan yang menyertai al-mahabbah. Rindu pasti dekat dengan cinta. Al-mahabbah, perasaan mahabbah bahasa mudanya kasih sayang. Ya. Rasa rindu itu memancar dari kolbu, bukan dari pikiran, bukan dari nafs. Itu kenikmatan dari kolbu, karena gelora cinta yang murni, pengetahuan, pengenalan yang lebih mendalam akan menimbulkan rasa senang, gairah yang besar untuk selalu bersama dengan Robnya di mana saja masih Allah. Serba Allah. Kelima, al-uns, rasa berteman yang akrab dengan Allah. Itu makomat derajatnya, yang menimbulkan kegembiraan karena tersingkapnya keindahan rahasia Allah yang belum pernah dilihatnya, sehingga seluruh ekspresi jiwanya terpusat penuh pada satu titik, yaitu Allah, Allah saja. 5 itulah yang perlu antum ketahui. Kemudian tidak ada yang dirasa, diingat, diharap selain Allah. Segenap jiwa perhatian yang terpusat pada Allah, sehingga dirinya seolah telah hilang. Ada sebetulnya. Menurut Junun al-Misri, orang seperti ini pada makomat al-un ini, ya, melemparkan ke dalam api neraka tidak akan merasakan panasnya. Kata Jununnya, ya, ada ujian tidak merasa tersiksa. Menurut Al-Junaid, tokoh sufi modern pada masanya, orang seperti itu sekalipun dibelah dengan pedang tidak lagi merasakannya. Itu yang disebut at-tumanina. Bukan khusyuk. Itu at-tumanina. At-tumanina berarti tenang dan tentram. Orang yang mencapai tahap ini tidak memiliki rasa was-was khawatir. Tidak ada lagi yang dapat mengganggu perasaan pikirannya karena sudah berhasil mencapai tingkat kesucian jiwa yang tinggi dan hanya melihat memandang Allah, no melihat makhluk. Orang ini sudah dapat berkomunikasi dengan hati, fatwa kolbunya, ilham. Jangan menyebut kepada Allah, ada back tahapan. Karenanya dia merasa sangat senang dan bahagia. Tentu saja semuanya itu dicapai setelah melalui berbagai perjuangan. Ya, diuji dengan hak, diikuti makomatnya.
Kemudian al-musyahadah, kita dikit lagi, berarti menyaksikan secara jelas. Baru yakin. Berarti antara pengetahuan yang luas, mendalam, rasa cinta, rindu, mendalam pula, tertanam dalam jiwanya, maka yakin itu udah nempel. Ya. Dalam ilmu tasawuf, semuanya termasuk dalam kelompok jauh. Itu jauh tadi. Ya. Kondisi merasakan kenikmatan pengetahuan pengalaman spiritual. Kita tidak bisa merasakan keesaan Tuhan hanya dengan menyebut kalimat tauhid saja tanpa kita bisa menghidupkan di zauqi antum. Tidak akan bisa. Ya. Tapi harus mengalaminya melalui proses zauq, rasa. Seperti juga kita tidak bisa merasakan manisnya gula hanya dengan menyebut gula. Antum tidak akan merasakan manisnya bertauhid la ilaha illallah tanpa bisa memasuki kondisi halnya dan kondisi makomatnya. Maka jauh antum tetap banyak ngomong, bukelem dirasa. Jauh dalam arti yang lebih mendalam adalah atribut yang menuntun kita ke jalan makrifatullah. Itu kata Nabi. Karena sumber jauh adalah ilmu, akhlak, hati yang bersih. Jauh membawa derajat arifin bilang mampu menembus berlapis hijab antara makhluk dan khaliknya. Manusia adalah bagian dari alam, dipandang sebagai satu kesatuan dari totalitas serta mempunyai kedudukan yang unik dan istimewa dalam alam itu karena khalifah. Karena ia mempunyai akal yang dapat berfungsi melakukan interpretasi atau pengungkapannya. Arti simbolisnya dalam proses kehidupan dia pahami secara benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk antum. Ini baru masuk ke bab ketiga, kita masuk ke jilid keempat, langsung ditutup perkara di zauqi, langsung ke amalan. Kita awali tadi sudah silabusnya jelas dan itu lebih cenderung ke praktek. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.